Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya. Selamat bergabung kembali di kelas pengantar teknologi informasi hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita masukin subbab materi baru, yaitu tentang teori bilangan. Nah, saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis teori bilangan, definisi teori bilangan, dan apa saja fungsi-fungsi dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, silahkan simak materi dari video berikut dan juga materi lengkap yang ada di elearning.uma.ac.id. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, silahkan akses video berikut, video yang saya rekam dari desktop screen recorder. Nanti silahkan disimak aja. Nah, jika ada yang mau bertanya, silahkan nanti kita diskusikan. Baik, langsung aja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita masukin sub materi baru, yaitu materi keempat tentang teori bilangan bagian pertama. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, jangan lupa untuk mengisi terlebih dahulu aplikasi yang ada di elearning.uma.ac.id. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, hari ini di materi teori bilangan kita akan mempelajari 3 jenis topik atau 3 jenis subtopik, yaitu yang pertama ada definisi. Di sini akan dijelaskan apa saja sih pengertian dari teori bilangan, lalu menyebutkan jenis-jenis dari bilangan tersebut, dan ada yang namanya tabel ASCII, lalu closing method. Jadi di ketiga materi ini adik-adik mahasiswa semuanya akan dijelaskan atau akan diberitahukan tentang yang pertama itu definisi bilangan. Apa sih maksudnya definisi bilangan dari sistem komputer gitu? Apa sih pengertian sistem teori bilangan dari sistem digital? Nah, lalu setelah dijelaskan tentang pengertian atau definisi dari teori bilangan, kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan tersebut. Nah, namanya udah ada definisi, pasti ada namanya macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Lalu apa hubungannya tabel ASCII? Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi. Jadi, sistem bilangan komputer atau number system yaitu sebuah cara untuk menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang ada yang telah disepakati atau menjadi standar dari sebuah sistem bilangan. Nah, lalu fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah untuk atau suatu bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase suatu data. Nah, saat terjadi perubahan tegangan sesuai, maka output yang dapat prediksi itu menjadi sistem bilangan. Nah, tujuannya sendiri apa? Tujuan dari sistem bilangan komputer itu diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital. Nah, yang mana sinyalnya itu berupa 0 dan 1, yang itu sistem bilangan biner. Lalu ada sistem yang menggunakan sistem bilangan ini yaitu menggunakan namanya basis atau radix. Nah, jadi sistem bilangan itu kan dia tidak ada ini ya, apa namanya? Misalkan kayak bilangan panjang, pendek itu kan ada meter ya satuannya. Nah, kalau untuk sistem bilangan sendiri itu tidak memiliki satuan, tapi ada yang namanya basis atau radix. Nah, kalau misalnya kayak bilangan-bilangan lain kan ada satuan. Misalkan bilangan untuk menentukan berat itu ada satuannya kilogram, ada ons, ada ton gitu kan. Nah, atau bilangan lain misalnya kayak untuk bilangan ukuran, misalnya ada panjang, pendek, meter, senti gitu, mil, segala macam, kilometer gitu. Atau satuan waktu, ada jam, menit, detik gitu. Nah, itu sudah sistem bilangan sendiri tidak memiliki yang namanya satuan. Tapi untuk pengukurannya ada nama istilahnya itu basis atau radix. Nah, jadi sistem komputer itu, sistem bilangan itu terdapat 4 jenis sistem bilangan. Yang ada namanya biner, ada namanya desimal, ada namanya oktal dan heksadesimal.
Nah, masing-masing dari keempat sistem bilangan ini ada namanya basis atau radiksnya. Contohnya aja misalnya desimal. Desimal itu dia radiks 10. Nah, nanti cara menentukannya nanti kita lihat, akan kita tampilkan nanti. Misalnya kayak biner. Biner itu dia cuma mengenal angka 0 dan 1. Tidak dan iya gitu. Nah, radiksnya apa? 2. Nah, lalu ada oktal. Oktal itu dia basis atau radiks 8. Lalu ada heksadesimal itu radiks 16. Nah, kita mulai yang pertama, sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, sistem bilangan desimal sendiri itu menggunakan basis atau radiks 10. Bentuknya itu berupa integer desimal atau decimal integer, atau pecahan desimal atau fraction desimal. Nah, integer desimal adalah desimal yang bilangannya itu bilangan bulat. Contohnya sendiri ini ada 8598. Nah, di sini ada cara menentukannya. 10 di situ, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, itu namanya radiksnya. Jadi untuk menentukannya itu ada nanti misalkan bilangan 8598, di bawahnya itu pangkat 10 tapi pangkat yang di bawah, bukan pangkat yang di atas. Kalau rata-rata bilangan berpangkat itu kan pangkatnya di sudut kanan atas ya. Tapi ini tidak, ini di sudut kanan bawah. Jadi kalau misalnya di bilangan 10, basis 10, berarti itu adalah bilangan desimal. Berikutnya ada bilangan biner. Nah, bilangan biner ini hanya terdiri dari 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Dan dia hanya berupa radiks 2. Jadi tadi kalau misalnya desimal itu radiks 10, setiap bilangan desimal itu dikalikan dengan 10, mulai dengan pangkat 0 sampai dengan pangkat selanjutnya. Beda dengan bilangan biner. Biner itu dimulai perkaliannya dari pangkat 2, misalnya dari angka 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat terakhir, tergantung kelipatan digit bitnya. Kalau misalnya dia bilangan bit yang tertinggi, nah itu bit 256, ya udah mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 8. Nah, begitu. Lalu berikutnya ada namanya bilangan sistem bilangan oktal, yaitu pangkat 8. Sistem bilangan oktal itu menggunakan 8 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7. Nah, beda ya dengan desimal. Kalau desimal tadi sampai dengan 9, oktal sendiri sampai dengan 7, karena dia terdiri dari 8 angka, namanya oktal kan. Nah, gitu. Jadi bilangan oktal ini identik dengan digit 8-nya atau radiks 8. Contoh sekitar situ. Ada dalam kurung 5, 6, 7, buka kurung pangkat 8 tapi di bawah gitu. Nah, yang terakhir ada namanya sistem bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal ini menggunakan 16 macam simbol. Jadi yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 10 diganti dengan angka A. 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Nah, berarti ada 16 bilangan ya, terhitung dari angka 0. 0 sampai 9 itu ada 10 angka, ditambah dengan 6 karakter atau 6 huruf A, B, C, D, E, F. Nah, sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16, di mana misalkan ada satu angka, misalnya dia F37 misalnya. Ya udah, F itu berapa, 3 itu berapa, 7 itu berapa, terus lalu di belakang itu ada pangkat 16 yang di sudut bawah. Itu menandakan itu bilangan heksadesimal. Nah, jadi keempat bilangan ini yaitu adalah sistem bilangan komputer atau sistem bilangan digital yang dikenal sama komputer kita, yang dikenal sama IC komputer kita. Jadi ingat ya, sistem bilangan itu terdiri dari 4 jenis. Ada biner yang terdiri dari angka 0 dan 1, ada bilangan desimal yang berpangkat 2, ada bilangan oktal berpangkat 8, bilangan desimal berpangkat 10, tadi biner berpangkat 2 atau beradiks 2, desimal beradiks 10, oktal beradiks 8, dan heksadesimal beradiks 16. Nah, jadi ingat,
Jadi kalau misalnya nanti ada soal, sebutkan jenis-jenis bilangan sistem bilangan atau dari bilangan yang kalian ketahui. Nah, ada namanya biner, yaitu berbasis 8 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Ada bilangan desimal yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 yang beradik 10. Ada bilangan oktal yang beradix 8 yang angkanya itu terdiri dari 0 sampai dengan 7. Dan ada bilangan heksadesimal beradix 16 yang terdiri angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan karakter A, B, C, D, E, F mengganti angka 10 sampai dengan angka 15 nilainya maksudnya. Nah, jadi udah tahu ya, udah paham. Nah, bagaimana cara untuk melihatnya? Nah, kita lihat di tabel ASCII. Di sini ada namanya ASCII tabel atau tabel bilangan ASCII. Di situ ada bilangan desimal, heksadesimal, binary itu biner, oktal dan karakter. Misalnya desimal 000, heksadesimal 000, ya udah binary juga 00, oktalnya 00. Misalnya desimal 001, angka heksadesimal 0001, binary-nya 0001. Misalkan lagi itu ada bilangan desimal 002, heksanya 02, binary-nya 00010. Nah, jadi gitu. Misalnya 1 itu ya 1, 01, 10, 10 itu ya angka 2, 11 itu angka 3, 100 itu angka 4 untuk binary-nya. Lalu oktalnya juga mengikuti yang lain. Nah, contoh lagi misalkan untuk yang angka binary yang 0001010. Nah, di oktal itu 012, di desimal itu 010, di heksadesimal itu 0A. Seperti saya bilang tadi, angka 10 di heksadesimal itu diganti dengan angka A. Nah, begitu dia. Seterusnya. Jadi kalau misalnya 10 di heksadesimal itu bukan angka 10, tapi itu angka 16 di desimal dan angka 10.000 atau 10000 di binary dan angka 020 di oktal. Nah, gitu ya, beda ya semuanya. Nah, jadi di tabel ini bisa kalian pelajari bagaimana cara konversinya nanti. Nah, untuk hitung-hitungannya, kalkulasinya akan kita pelajarin di materi selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti untuk definisinya dulu, untuk pemahamannya dulu. Lalu kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tentang cara kalkulasi atau konversi antar bilangan. Bagaimana konversi bilangan binary ke desimal, bagaimana konversi dari bilangan heksa ke oktal, atau bilangan binary ke oktal dan oktal ke desimal. Nah, semuanya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.